Perkenalkan, nama saya Ilham Triardana dari Universitas Primagraha dengan NIM 221343 dari RA1 semester 6. Saya akan mempresentasikan manajemen kinerja. Materi atau pembahasan yang akan saya bawakan yaitu ada 6. 1. Pengertian dan pentingnya kinerja. Kedua, pengukuran dan evaluasi kinerja. Ketiga, manajemen kinerja. Keempat, pendekatan dan strategi. Kelima, teknik pengukuran dan tindak lanjut. Dan yang terakhir, 6, memaksimalkan kinerja. Baik, poin nomor 1. Pengertian dan pentingnya kinerja. Kinerja adalah inti dari keberhasilan organisasi, karena menunjukkan sejauh mana individu dan tim mampu memenuhi harapan dan target kerja. Tidak hanya soal angka, tapi juga proses, perilaku, dan pemanfaatan sumber daya. Organisasi yang memperhatikan kinerja secara serius cenderung lebih adaptif dan kompetitif. Lalu, ada poin penting dan penjelasan. Yang pertama, pengertian kinerja. Hasil kerja individu atau kelompok yang dapat diukur dari segi kualitas, kuantitas, efektivitas, dan efisiensi. Contohnya, seorang customer service dinilai bukan hanya dari jumlah keluhan yang diselesaikan, tapi juga kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, pentingnya kinerja. Pertama, sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Yang kedua, menjadi dasar pemberian reward atau sanksi. Yang ketiga, membantu menemukan area perbaikan. Lalu yang terakhir, meningkatkan daya saing organisasi. Lalu ada poin nomor 3, faktor yang mempengaruhi kinerja. Pertama, individu, kemampuan, keterampilan, motivasi. Yang kedua, lingkungan, fasilitas kerja, hubungan tim, budaya organisasi. Yang terakhir, kepemimpinan, arahan, dan motivasi dari atasan. Lalu ada pembahasan yang kedua, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses menilai apakah individu atau tim sudah bekerja sesuai harapan. Ini penting untuk memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar, menemukan masalah lebih awal, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Lalu ada poin penting dan penjelasan. Poin pertama, tujuan pengukuran kinerja. Mengevaluasi pencapaian target, menemukan gap kinerja, memotivasi perbaikan, dan membantu pengambilan keputusan terkait promosi atau pelatihan. Lalu poin nomor 2, proses evaluasi kinerja. Pertama, menetapkan tujuan dan indikator. Kedua, mengamati dan mencatat kinerja. Ketiga, membandingkan hasil dengan target. Keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kelima, menyiapkan tindak lanjut, misalnya pelatihan. Yang ketiga, metode evaluasi kinerja. Yang pertama, rating scales, menilai aspek tertentu dengan angka. Yang kedua, MBO, atau mengukur pencapaian berdasarkan tujuan yang telah disepakati. Ketiga, balance scorecard, menilai dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Lalu pembahasan nomor 3, manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses strategis untuk membantu karyawan dan tim memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi, bukan hanya penilaian akhir tahun, tapi mencakup perencanaan, pemantauan, coaching, hingga penghargaan. Lalu ada poin penting dan penjelasan. Yang pertama, definisi manajemen kinerja, yaitu proses memastikan individu atau tim berkontribusi maksimal melalui komunikasi, umpan balik, dan pengembangan. Poin nomor 2, tahapan manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan, menentukan target bersama. Yang kedua, pemantauan, memantau kemajuan secara berkala. Yang ketiga, pembagian, menyediakan coaching atau mentoring. Keempat, penilaian, evaluasi berdasarkan hasil kerja dan perilaku. Kelima, penghargaan, memberi bonus atau promosi untuk menjaga motivasi.
Lalu pembahasan nomor 4, pendekatan dan strategi. Pendekatan yang tepat penting agar penilaian kinerja objektif dan adil. Sementara itu, strategi peningkatan kinerja diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama evaluasi. Poin penting dan penjelasan. Poin pertama, pendekatan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu result based, fokus pada hasil atau target tercapai. Yang kedua, behavior based, fokus pada perilaku yang mendukung keberhasilan. Yang ketiga, kompetensi based, fokus pada kompetensi dan kemampuan spesifik. Poin nomor 2, strategi peningkatan kinerja. Yang pertama, memberikan insentif yang sesuai. Yang kedua, menyediakan pelatihan yang relevan. Yang ketiga, memberikan feedback yang membangun. Dan yang terakhir, membangun komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Poin pembahasan nomor 5, teknik pengukuran dan tindak lanjut. Teknik pengukuran harus dipilih sesuai karakteristik pekerjaan agar hasil penilaian akurat. Tindak lanjut setelah evaluasi penting untuk memastikan hasil evaluasi membawa dampak nyata. Poin penting dan penjelasan. Poin pertama, teknik pengukuran BARS atau BARS, yaitu menggunakan contoh perilaku nyata sebagai tolak ukur. Yang kedua, balance scorecard, menilai dari sisi finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Poin nomor 2, tindak lanjut. Yang pertama, memberikan feedback yang jelas dan rinci. Yang kedua, menawarkan pelatihan tambahan. Yang ketiga, memberikan insentif dan penghargaan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi HR. Yang kelima, yaitu meninjau ulang kebijakan atau SOP yang sudah tidak relevan. Poin pembahasan yang terakhir, yaitu nomor 6, memaksimalkan kinerja. Untuk mencapai kinerja terbaik, organisasi harus mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan, serta menyediakan dukungan yang memadai. Ini bukan hanya soal target, tapi juga soal cara mendukung individu agar mencapai potensi maksimalnya. Poin penting dan penjelasannya. Poin pertama, faktor yang mempengaruhi kinerja. 1. Pribadi, yaitu keterampilan, kepribadian, dan juga motivasi. Yang kedua, lingkungan, suasana kerja, dan fasilitas. Yang ketiga, perilaku, kedisiplinan, kolaborasi, dan juga tanggung jawab. Poin nomor 2, cara memaksimalkan kinerja. 1. Menetapkan target SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga batas waktu. Yang kedua, mengatur prioritas dan manajemen waktu. Yang ketiga, memantau kemajuan secara berkala. Yang keempat, mendorong komunikasi yang positif dan juga terbuka. Yang terakhir yaitu 5, memberikan kesempatan pengembangan karir. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mengelola kinerja secara efektif berarti memastikan setiap orang tahu peran dan harapannya, diberi dukungan, serta mendapat umpan balik yang membangun. Perusahaan yang menerapkan ini secara konsisten cenderung lebih adaptif, inovatif, dan memiliki tim yang loyal. Akhir kata, thank you very much